Halo netizen, ini adalah BMW 320i Sport tahun 2022. Nah, ini adalah yang sebelum facelift ya. Jadi ini adalah stok terakhir dari seri 3 yang pre-facelift di generasi G20 ini sebelum digantikan oleh yang versi LCI ya, atau Life Cycle Impulse yang baru aja diluncurkan di bulan Desember 2022 ini. Tapi ini videonya terpisah, kita akan fokus ke 320i Sport dulu karena si 320i Sport ini dulu sempat hilang. Jadi waktu awal kemunculannya di tahun 2019, trimnya tuh ada dua. Jadi ada trim 330i M Sport dan 320i Sport, bukan M Sport ya. Tapi semenjak 2021 ya kalau nggak salah, 320i Sportnya hilang, digantiin oleh 320i Dynamic. Tapi di 2022 awal ya kalau nggak salah, 320i-nya balik lagi di atas trim 320i Dynamic. Jadi waktu yang pre-facelift ini, itu trimnya ada 3 jadinya ya, 320i Dynamic, 320i Sport seperti ini, dan 330i M Sport yang paling atas. Nah, kebetulan kita belum pernah review nih 320i Sport Improvement ya kita ngomongnya, karena ya dulu sempat hilang terus balik lagi. Dan bedanya apa aja dibandingin 320i yang Dynamic ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini mobilnya lagi ada di Astra BMW Fluid dan harganya itu lagi diskon besar banget ya. Ini jarang banget untuk diskon sebesar ini, karena yang tadinya OTR-nya tuh 1025 miliar sekarang menjadi 950 juta rupiah. Jadi diskon 75 juta di trim 320i Sport ini. Jadi buat kalian yang pengen nyari seri 3 yang pre-LCI atau pre-facelift, itu bisa langsung hubungin salesperson yang ada di description di bawah. Dan gak cuman beli doang ya, kalian mau servis atau kalian mau jual mobil BMW kalian atau mungkin mobil lain gitu ya, bisa langsung hubungi si salesperson yang nanti nomornya akan gue cantumin di description di bawah. Oke, sekarang kita bahas ke interiornya dulu. Kunci seperti ini, jadi kuncinya sudah smart key ya pastinya. Tapi kalau yang 320i ini nggak ada list warna M di sampingnya. Ada 4 tombol: unlock, lock, buka bagasi, dan tombol favorit. Dan kalau kita unlock, dia langsung ada welcome light yang menyalakan lampu utamanya. Dan dia juga ada light carpet yang ada 3 garis yang menandakan kalau ini seri 3. Dan sebetulnya kita nggak perlu tekan-tekan remote sih, karena dia juga ada smart entry. Jadi cukup sentuh guratan untuk menguncinya aja, dan tahan lagi untuk melipat si spion. Atau kalau mau masuk tinggal sentuh handle bagian dalam, nanti si spionnya juga akan membuka. Dan kita juga bisa membuka semua jendela dari mobil ini dengan menekan dan tahan tombol unlock. Nanti semua jendelanya itu akan terbuka. Dan untuk nutupnya tinggal tahan tombol lock yang nyatu dengan logo BMW-nya ini. Nanti spionnya juga akan otomatis terlipat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita masuk. Untuk interior kurang lebih sih gak berubah banget dibandingin seri 3 yang biasanya gitu ya, dari yang M Sport ataupun yang Dynamic. Tapi ada beberapa perintilan yang berbeda. Yang paling kelihatan sih joknya. Untuk joknya yang 320i Sport ini modelnya tuh kulit sintetis Sensatec ya kan namanya. Jadi yang belum terlalu bolster kayak 330i M Sport, tapi masih lumayan sporty. Dan dia juga ada pengaturan yang elektrik, baik maju mundur, naik turun. Kerebahannya juga bisa diatur secara elektrik. Dan ada penopang paha yang bisa dipanjang mundurin secara manual. Ada alat pemadam api ringan di bawah jok pengemudi juga. Dan ada memory seat 2 slot di bagian pintu sini. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan nyalain juga gampang karena sudah smart key. Jadi tinggal injak pedal rem dan tekan engine start stop button di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan kita langsung bahas interiornya ya. Jadi untuk di 320i Sport ini apa itu aja yang berbeda dibandingin trim-trim lainnya. Jadi kalau yang 320i Sport yang improvement ini
Dia setirnya belum M Sport ya, jadi setirnya masih model BMW yang biasa dan pengaturannya juga masih manual. Lengkap tapi tilt dan teleskopik. Jadi sama seperti 320i Dynamic, tapi yang beda itu di pedal shift dan cruise control. Kalau yang 320i Dynamic, dia cuma ada speed limiter dan nggak ada pedal shift. Sedangkan yang 320i Sport ini, dia ada pedal shift, ada cruise control, jadi lebih lengkap. Ada klakson dan airbag juga. Dan di sebelah kanan ada audio steering switch buat volume, ganti track, voice command, dan tutup telepon. Di belakang setir ada tuas lampu. Dia ada lampu seni juga, switch untuk MID, dan ada adaptive LED headlamp. Jadi ada auto high beamnya juga, walaupun dia belum laser light kayak 330i atau 320i Sport yang sebelum improvement, jadi yang spek awal ya. Dan di belakang setir yang sebelah kanan ada tuas wiper yang sudah otomatis. Instrument cluster kurang lebih hampir sama sih di semua variannya. Jadi dia modelnya tuh full LCD screen dengan beberapa jarum analog yang digital gitu ya. Ada fuel gauge, speedometer, ada tachometer, dan ada temperature gauge. Di sini ada MID-nya, ada konsumsi BBM instan, dan ada odometer, ada trip komputernya gitu ya, kayak waktu berkendara dan jarak yang udah kita tempuh sekaligus kecepatan rata-rata. Ada tampilan tenaga dan torsi, G-force meter, sambungan media, dan balik ke jarum tachometernya lagi. Serta di bawah itu ada layar peringatan juga, tergantung peringatan apa aja yang lagi ditampilin. Ada individual door warning juga pastinya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian bawahnya ada ambient light yang bisa diatur warnanya, nanti akan kita bahas di layar tengah. Dan pengaturan lampunya juga udah model yang tombol ya, sudah auto headlamp. Ada lampu senja, ada parking lamp kanan kiri, dan fog lamp depan belakang. Ada brightness panel instrumen juga. Di bawahnya ada laci yang ada lapisan bludrunya. Untuk pedal yang 320i ini juga belum sports pedal ya kayak yang 330i, dan pedal gasnya juga udah model organ. Ada footrest juga di sebelah kiri, ada tuas pembuka kap mesin yang tarik 2 kali kayak BMW baru. Dan untuk di bagian door trim ini soft touch semua dari atas sampai tengah. Di bagian bawah ini juga soft touch ya, tapi nggak sempuk di armrest gitu ya. Dan ada ambient light juga di sini, dan dia juga berfungsi sebagai lampu peringatan kalau pintunya tuh lagi dibuka ya. Ada tweeter juga. Kalau yang 320i Dynamic kalau nggak salah dia nggak ada tweeter ya, jadi speaker tuh cuma di bawah sini doang. Ada handle pintu yang warna silver, central locking, pengaturan spion bisa dilipat secara elektrik, dan ada indikator blind spot monitoring. Ada all auto power window yang ada window locknya juga. Di bagian bawah juga ada door pocket, sama ada switch untuk membuka bagasinya. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin, card holder, dan lampu juga. Ada mikrofon buat nelpon, grab handle, seatbelt nggak bisa naik turun, spion tengah ini udah auto dimming, dan ada lampu tengahnya yang sudah LED. Ini untuk lampu depan belakang, yang ini untuk lampu baca kanan kirinya. Ada ambient light lagi di sini, ada 2 titik ya gini. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada card holder dan cerminnya, ada lampunya juga. Terus ada grab handle, seatbelt sama-sama belum naik turun, tapi untuk headrest ini bisa diatur naik turun dan bisa maju mundur ya harusnya. Ada tombolnya itu di sebelah kirinya. Di bagian pengemudi ini juga sama. Nah seperti ini bisa dimajuin dan bisa dimundurin. Jadi nggak cuma naik turun aja. Di bagian iDrive-nya ini juga masih iDrive 7. Jadi masih sama aja seperti BMW yang kekinian, walaupun belum sebaru yang seperti di versi LCI atau yang versi facelift. Dan ini juga isinya lumayan banyak, ada navigasi, media, radio, dan pasti sudah ada Apple CarPlay serta Android Auto. Bisa Bluetooth juga, ada radio pastinya, dan ada navigasinya yang ini karena unit ini belum diprogram untuk ya belum di PDI lah istilahnya, jadi belum ada navigasinya. Dan ada info berkendara juga, ada trip komputer, ada sports display, walaupun ini bukan M Sport, jadi kita bisa menampilkan boost gauge, G-force meter, temperatur untuk mesin, jumlah tenaga dan torsi. Dan dia juga ada audio gesture control untuk ngatur volume audio, jadi kayak buat
gedein kecilin volume, dan juga ada kayak angkat telepon, bisa diganti layar beginilah pokoknya ya, bisa kalian pelajari sendiri. Dan ada aliran energi, terus ada status kendaraan, indikator ban kempis, level oli mesin, check control. Ini tadi karena BBM-nya udah mau habis, jadi dia ada pemberitahuannya. Ada setting general kayak tanggal, waktu, bahasa, unit, setting basic lah ya. Mode berkendara ada sport individual dan eco pro individual, jadi individual bisa kita atur. Ada penerangan luar, bisa diatur mau DRL nyala atau enggak, welcome light. Terus ada triple turn signalnya mau dinyalain atau enggak. Dan ada driver assist juga ya, jadi kita bisa atur auto emergency braking-nya mau sensitif, sedang, atau agak telat. Peringatan pindah lajur juga bisa diatur sensitif, sedang, atau kurang, atau mau dimatiin sekaligus. Dan ada intervensi kemudi juga, jadi bisa ngebalikin setir ke tengah lajur. Dan ada blind spot monitoringnya, bisa diatur sensitivitasnya mau sensitif, sedang, atau dikurangi, atau mau non aktif. Jadi bedanya ada di tombol sini, karena ada indikator hijau ini, tandanya kalau hijau tuh lagi di full on gitu ya, tandanya lagi melindungi mobilnya. Dan kalau ditahan itu nanti dia akan mati. Dan ini yang nggak ada di 320i Dynamic. Apps ini juga ya ini ya, tadi ada Apple CarPlay dan ada Android Auto. Dia juga ada kamera mundur, tinggal masukin gigi mundur, nanti ada kamera mundurnya ya, lengkap dengan adaptive guideline yang mengikuti putaran setir. Dan dia juga ada parking assistant serta reversing assistant. Jadi dia bisa mengingat pergerakan setir selama 50 meter terakhir. Jadi kalau misalnya kayak lagi di sini nih, kita lagi bingung nyari lajur gitu, terus tiba-tiba ternyata di depan buntu, dia akan memutar setir searah dengan perjalanan kita 50 meter terakhir. Jadi kalau mau putar balik tuh gampang ya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian iDrive 7-nya ini, masih sama aja. Di bagian bawah ada pengaturan AC yang sudah dual zone. Suhu paling dinginnya tuh di 15,5 derajat dan paling panasnya itu ada di 28 nih biasanya. Iya benar, 28 derajat Celcius. Dan gak cuma temperaturnya aja yang dual zone, arah AC-nya juga dual zone. Jadi gak ngikut satu arah doang. Jadi kalau misalnya pengemudinya mau muka kaki tapi yang sebelah kiri cuma muka aja, itu bisa. Di tengahnya ada fan speed, sirkulasi udara, menu AC ini untuk sirkulasi otomatis gitu ya, dan ada auto climate, defogger depan belakang, dan ada max AC. Jadi langsung ke posisi yang paling dingin nih gitu ya. Di bagian bawahnya lagi ada shortcut button yang ada pre-touch-nya juga, jadi kita bisa save fungsi apa aja yang mau diatur. Ada volume knob, ada mode dan band, sama skip track. Di bagian bawah sini ada 2 buah cup holder dengan wireless charger, sama ada 1 buah port USB dengan port 12 volt yang kayak biasa gitu ya. Di bagian sini juga ada tuas transmisinya yang model joystick, tinggal injek rem, pencet tombol unlock, tarik ke belakang untuk masuk drive, dorong setengah ke depan untuk netral, dan untuk mundur tinggal pencet unlock lagi, dorong ke depan full untuk masuk ke gigi R. Dan untuk masuk ke mode sport itu tinggal geser ke kiri di posisi yang dari drive ya, dan langsung main nih si mode sport atau mode manualnya. Ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Untuk posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di bagian sini. Di sebelah kanannya ada tombol stability control atau dynamic traction control juga, sensor parkir, auto stop start. Untuk matiin mesinnya di sini ada mode berkendara, ada eco pro, comfort, dan sport. Dan dia juga bisa mengubah si tampilan instrument cluster dan MID ya, atau di layar tengah gini. Jadi kalau eco pro tuh jadi biru dan tachometer seperti itu, kalau comfort seperti ini, dan kalau di sport seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Ada electronic parking brake dengan auto hold. Di sebelah kirinya ada knob untuk iDrive-nya ya, jadi ada knob putar, bisa geser kanan kiri, depan belakang. Ada home, media, communication, ini aplikasi, map, dan navigasi. Di belakangnya ada tombol back dan option. Di belakangnya lagi ada center console yang
ada lampunya serta ada USB-C port charger. Armrestnya juga empuk. Glove box pastinya soft opening, ada lampu di dalamnya juga, dan sudah dilapis bludru. Sudah ada airbag penumpang depan juga pastinya, dan ada airbag curtain. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW 320i Sport Improvement 2022 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari BMW 320i Sport Improvement ini. Nah, untuk di kabin belakang ini juga masih cukup oke ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada legroom 3 jari. Ada seat back pocket juga yang model jaring. Dan untuk headroomnya sendiri ini juga lega, masih ada 4 jari untuk di belakang sini, bahkan 5 jarian juga masih bisa sih sebetulnya. Jadi overall headroomnya ini lega sekali. Dan di belakang center console ini juga ada ventilasi AC, dan gak cuman ventilasi AC doang ya. Arah AC-nya ini juga bisa diatur berikut dengan temperatur AC-nya. Jadi ini lebih tepatnya triple zone ya, bukan dual zone, karena ini bisa ngatur temperaturnya dari dingin ke panas. Ada pengaturan temperaturnya, dan bisa di off-in juga kalau misalnya kita nggak suka, dan bisa auto juga. Ya intinya mah begitulah ya. Di bagian bawah juga ada port USB-C 2 buah. Ada gundukan yang besar karena dia berpenggerak roda belakang. Dan untuk di bagian jok belakang ini kulit Sensatek kayak di jok depan juga. Headrest ini adjustable. Yang tengah juga bisa ditegakkan dan bisa lift lagi. Nah seperti ini. Di tengah ada armrest yang kalau nggak salah di 320i Dynamic itu belum ada. Ada 2 buah cup holder juga seperti ini. Dan kalau misal mau melipat porsi tengahnya itu juga bisa. Jadi porsi joknya ini 40, 20, 40. Bisa ngambil barang atau mungkin mau nyimpen barang yang panjang tapi tipis di bagasi, itu bisa. Ada seatbelt 3 titik dan ada ISOFIX buat kursi bayi di kiri kanan. Di atas ini juga ada lampu kabin, ada lampu bacanya gini, atau nyalain dua-duanya itu juga bisa. Di sebelah sini ada grab handle dengan gantungan. Di kiri juga ada. Untuk di bagian door trim soft touch dari atas, tengah, bawah. Ada ambient light juga yang tadi ada layar ada peringatannya seperti ini yang kalau lagi buka pintunya. Power window juga terus sampai habis dan all auto. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari BMW seri 3 Pre-LCI ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari BMW 320i Sport 2022 ini. Nah, untuk mesinnya ya masih sama aja seperti 320i semenjak dia pertama kali keluar ya. B48B20 2000 cc 4 silinder, teknologi twin power turbo dengan tenaga 181 HP dan torsi 300 Nm. Jadi sebetulnya mesin yang sama seperti 330i, cuma kalau di 330i tenaganya lebih besar dengan mesin yang sama. Jadi beda tuningan dan mungkin ada beberapa komponen yang berbeda. Transmisinya di semua varian itu sama ya, otomatis 8 percepatan Steptronic ke roda belakang. Untuk ruang mesin ini juga rapi sekali. Engine covernya bagus ya, tipikal mobil Eropa lah ya. Walaupun di bagian kap ini kelihatan ya nggak ada peredamnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari BMW 320i Sport yang improvement ini sih hampir nggak ada bedanya dibandingin 320i Sport yang pertama kali keluar ya. Jadi bedanya ya dibandingin yang M Sport nggak ada body kit M Sport, dah gitu doang. Tapi ada beberapa perbedaan dibandingin 320i Sport yang awal-awal kalau dibandingin sama yang si improvement ini. Tapi secara overall sih kalau yang Pre-LCI ini lumayan ganteng, dan menurut gue sih ini juga cakep gitu ya, walaupun dia bukan yang M Sport. Jadinya tampilannya cukup oke. Di bagian grillnya ada double kidney grill yang aktif ya, jadi dia kebuka nih kalau lagi butuh
pendinginan seperti ini, tapi kalau lagi nggak butuh pendinginan berlebih, dia akan menutup supaya aerodinamikanya makin baik. Dan kalau yang 320i Sport Improvement ini, dia menggunakan lampu BMW Adaptive LED biasa, jadi bukan laser light kayak 330i M Sport atau 320i Sport yang awal-awal. Jadi ya udah, dia proyektornya single aja, tapi dia masih bisa membaca kondisi di depan, jadi ada auto high beam dan lain-lainnya, tapi nggak laser gitu, jadi nggak ada aksen biru. Dan DRL-nya tuh dia di bawah, yang agak kurang sih jujur, tampilannya kayak belekan gitu, tapi ya intinya dia bukan laser light. Dan proyektor di sisi dalam itu dummy aja, sennya ada di sisi atas dan ada cornering light di bagian sini juga, dan tetap ada fog lamp LED ya, karena yang facelift sekarang udah nggak ada fog lamp depan lagi. Sensor parkir di depan ada 6. Untuk velg ini naik 1 inci dibandingin 320i Dynamic ya, jadi multi-spoke seperti ini yang mirip seperti 330i M Sport awal-awal keluar, karena yang sekarang kan dia motifnya tuh yang palang 5 twin spoke gitulah ya. Tapi yang ini tuh ya pokoknya seri 3 itu salah satu model BMW yang paling banyak perubahannya ya. Dan untuk bannya ini berukuran 225/45 R18, dan dia bukan ban staggered ya, jadi depan belakang ukurannya sama, gak kayak 330i yang ban belakangnya lebih besar. Rem depan belakang juga disc brake, sudah lengkap dengan beragam safety ya, pastinya ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, cornering brake control, macam-macam lah pokoknya. Di bagian samping juga ada lampu sen LED, window line atas bawah dia satin silver, ada pilar yang warnanya gloss black juga di bagian pilar B dan pilar C yang kecil ini. Di sebelah kanan sini juga ada tangkinya, anjurannya round 95 tapi minimal bisa round 91. Untuk di belakang masih sama seperti 320i Sport yang awal-awal keluar juga, jadi bumpernya nggak M Sport dan lampunya juga sudah full LED dengan rear fog lamp di sebelah kanan. Emblem simple banget, cuma ada emblem 320i di sebelah kanan doang, dan sensor parkir ada 6 titik juga ya di belakang sini. Tetap dual muffler dan ada reflektor di kanan kiri bumper bawah juga. Ada kamera mundurnya tadi di bagian situ, plat nomor lampunya udah LED. Ada defogger belakang, ada high mount stop lamp dan antena shark fin. Untuk bagasinya sudah pakai power tailgate dan masih tetap luas, jadi lega sekali, dan masih bisa ditambahin lagi karena dia bisa dilipat 40 20 40. Ada banyak gantungan di kiri kanan juga, terus ada power outlet 12 volt di sini, ada tempat penyimpanan juga yang terbuka, dan di bagian bawahnya ini memang nggak bisa dibuka ya. Dan untuk ngelipet si porsi yang kanan kiri itu menggunakan tuas di bagian sini. Ada tempat untuk nyimpen segitiga pengaman juga, dan untuk nutup bagasi tinggal pencet tombol di sini. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW 320i Sport Improvement tahun 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra BMW Fluid ini bisa langsung hubungi di nomor di bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.